Halo semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan yang maha kuasa ya. Dan selamat datang kembali di channel yang tentunya pasti Anda semua sudah tunggu-tunggu. Channel yang selalu menyuguhkan kutipan-kutipan yang bermanfaat dan selalu membuat teman-teman semua menjadi orang yang lebih percaya diri, berpikiran positif, dan selalu yakin dengan tujuan hidup teman-teman semua. Satu kutipan manis pembuka dari saya, yang tidak pernah bosan-bosan saya ucapkan. Di balik segala duka, tersimpan hikmah yang bisa kita petik pelajaran. Di balik segala suka, tersimpan hikmah yang mungkin bisa jadi cobaan. Pejamkan mata Anda, fokus dengan suara saya. Inilah kutipan motivasi. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, sahabat baik kamu, teman baik kamu dari kutipan motivasi. Ada banyak sahabat, kutipan motivasi yang bertanya kepada saya, bagaimana sih caranya mbak? Kok rezeki saya nih seret banget? Padahal mungkin banyak di antara kamu yang udah melakukan banyak cara, termasuk mempraktekkan apa yang saya ajarkan. Tapi rezekinya tuh nggak bisa datang dengan begitu lancar gitu loh. Masih mampet, masih terhambat. Nah, kalau memang itu yang menjadi kendala kamu, ini adalah hari yang baik sekali untuk kamu. Karena di hari ini, kita akan berdiskusi bersama, membahas sebuah hal yang paling penting. Penting banget. Tapi sayangnya, sering banget kamu lupakan, sehingga diri kamu, mohon maaf ya, jauh dari rezeki. Penasaran? Ini dia. Nah, teman-teman, sebenarnya hal ini sudah pernah saya bahas ya di video yang dulu banget. Ketika subscriber saya mungkin ya masih awal-awal lah ya. Oke, jadi saya pernah mengatakan kalau kita ingin memancing rezeki, ada satu hal yang harus kita lakukan dengan benar supaya rezeki itu sering banget mampir ke dalam kantong kita. Apa hal itu? Betul, hal itu adalah bersyukur. Di video yang pernah saya upload sebelumnya, saya sudah pernah memberitahu kepada kamu bagaimana cara bersyukur yang benar. Nah, sayangnya banyak di antara kamu semua, sahabat kutipan motivasi, yang masih belum mengerti dengan benar. Bagaimana sih cara yang paling benar yang diajarkan kutipan motivasi mengenai bersyukur itu? Nah, sekarang gini, kalau memang kamu ingin menjadi orang yang rezekinya bagus, tolong simak saya baik-baik. Saya akan menjelaskan kepada kamu, di mana sih letak kesalahan kamu dalam bersyukur selama ini. Dengar ini ya, ini penting banget loh. Jadi begini teman-teman, bersyukur itu sesungguhnya dibagi menjadi dua. Betul ya? Betul, bersyukur. Itu adalah alat pemancing rezeki, dan bersyukur itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bersyukur menggunakan kata-kata, dan yang kedua adalah bersyukur menggunakan perbuatan. Nah, saya sekarang berani jamin, banyak di antara kamu semua, sahabat kutipan motivasi, kalau bersyukur pakai kata-kata udah jago deh ya. Iya kan, bagi kamu yang muslim mungkin setiap sholat alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan? Bagi kamu yang berkeyakinan lain sering banget mengatakan terima kasih Tuhan, saya bersyukur. Puji Tuhan gitu ya. Puji syukur dan sebagainya. Kagok banget. Tapi sayangnya saya punya kabar buruk yang harus kamu tahu. Kabar buruk itu adalah apapun yang kamu syukuri. Sekedar katakan itu tidak akan memancing rezeki. Saya ulangi ya, sekali lagi ya. Segala sesuatu yang berbentuk syukur tapi hanya di mulut saja, itu tidak bisa memancing rezeki. Nah, sekarang sampai sini aja kamu udah sadar nggak sih bahwa selama ini diri kamu mungkin bersyukur tapi kok rezekinya nggak datang-datang ya? Sadar nggak sih salah kamu di mana? Betul, salah kamu itu selama ini. Bersyukur sih bersyukur ya, tapi kok cuma di mulut itu gitu ya. Jago mengatakan alhamdulillah, puji Tuhan, puji syukur. Saya bersyukur jago, tapi sayangnya cuma di mulut, tidak di perbuatan. Benar gak sih? Nah, sekarang di video ini saya akan lebih memperdalam syukur bagaimana sih caranya. Kita bersyukur menggunakan perbuatan, karena syukur yang bisa mendatangkan rezeki adalah syukur yang ada pada perbuatan, bukan hanya sekedar di mulut saja ya. Oke, gimana? Jelas ya?
Nah, sekarang pasti pertanyaan kamu adalah begini. Kalau memang bersyukur yang bisa mendatangkan rezeki atau berkah, itu ada pada perbuatan, lantas perbuatan yang benar-benar mencerminkan bersyukur itu seperti apa sih? Karena banyak di antara kamu yang mungkin sekolah agama, atau mungkin latar belakangnya punya orang tua yang agamanya bagus, tapi nggak pernah diajarin tuh. Bagaimana wujud perilaku kalau kita ingin mensyukuri nikmat dari Yang Maha Kuasa? Gini caranya teman-teman. Sekarang coba deh kamu jujur kepada saya. Apa sih yang membuat kamu susah untuk mensyukuri segala berkah yang datang dalam hidup kamu? Coba, walaupun saya tidak bisa mendengarkan kamu jujur kepada saya, dalam hati, apa yang selama ini membuat kamu jadi susah banget untuk mensyukuri berkah yang datang dalam hidup kamu? Mungkin kamu akan berkata, nggak tahu ya mbak. Ya kalau ngomong, alhamdulillah saya bersyukur sama Tuhan sih gampang ya. Tapi untuk merasakan benar-benar bersyukur tuh kayaknya nggak gampang deh. Nah, saya kasih tahu ya, rahasia yang membuat kamu susah bersyukur adalah karena kamu meyakini bahwa hal yang datang kepada kamu saat ini besok bisa datang lagi. Saya ulangi ya, yang membuat kamu susah bersyukur saat ini adalah karena kamu yakin hal yang datang barusan nih yang merupakan berkah besok-besok pasti bisa datang lagi. Benar apa enggak? Nah, itu dia teman-teman. Orang itu kebanyakan takabur. Takabur itu meyakini segala sesuatu seolah-olah dia itu Tuhan. Bisa meramalkan bahwa akan keberuntungan gue besok pasti datang lagi. Kok gue dapat duit aja? Besok dapat lagi kok. Gue punya anak nih. Anak gue hidup selamanya kok. Coba deh, benar nggak? Bahwa selama ini yang membuat diri kamu jadi susah bersyukur itu karena kamu meyakini kan bahwa segala sesuatu itu abadi. Keberuntungan saya besok datang lagi. Orang-orang yang baik pasti selalu ada. Pasti selalu ada. Dirinya jadi susah kan bersyukur? Betul apa enggak? Nah, sekarang cara yang ingin saya ajarkan kepada kamu untuk bisa bersyukur melalui perbuatan adalah kita pakai cara itu cuma dibalik. Saya nih sebagai orang yang selalu praktek dari apa yang saya ajarkan kepada kamu gitu ya. Saya selalu merasakan betul bahwa bersyukur itu mudahnya bukan main. Dengan syarat kamu lakukan sebuah teknik, yaitu teknik anggap semuanya adalah yang terakhir. Sekali lagi, teknik yang membuat diri kamu gampang bersyukur adalah teknik anggap semua adalah yang terakhir kali buat kamu. Benar, coba deh. Sekarang kita praktekin, tapi kita bayangin dulu ya. Anggap aja gini, sekarang di rumah kamu ada nasi putih dan sayur asam. Selama ini, kalau kamu makan nasi putih dan sayur asam, kamu ngeluh terus. Aduh, sayur asam lagi, sayur asam lagi. Ya udah deh, alhamdulillah deh. Tapi makan-makan gitu, ya makan bersyukur di mulut, tapi ngeluh sebelumnya. Pernah nggak kayak gitu? Jujur ya. Atau mungkin skenarionya kayak gini nih, baru gajian 2 minggu. 2 minggu nih baru gajian, tiba-tiba duit tinggal 50.000 rupiah. Tiba-tiba kamu mengatakan begini, aduh tinggal 50.000 nih. Ah gue makan warteg lagi, apes bener dah. Pernah sih apa enggak? Jujur deh. Nah sekarang kalau perilaku kayak gitu, masa sih kamu yang mau yang Maha Kuasa melapangkan rezeki kamu? Gak malu-malu kan? Nah sekarang gini, pakai teknik saya tadi. Yaitu teknik anggap segala sesuatunya adalah yang terakhir. Contoh ya, saya kasih tahu contoh dari saya sendiri. Saya sebagai manusia normal juga pernah yang namanya mengalami kekurangan uang, sama seperti kamu. Nah, cuma bedanya saya sudah tahu. Bagaimana teknik bersyukur menggunakan perbuatan ketika saya duitnya lagi dikit. Otomatis saya hanya bisa membeli makanan yang sangat sederhana. Nah, ketika saya membeli makanan yang sangat sederhana, misalnya cuma nasi putih pakai sayur, pakai telur gitu ya, saya nggak mengeluh. Saya anggap bahwa ini adalah makanan terakhir saya di hari ini dan belum tentu besok masih bisa makan. Bahkan, dengerin baik-baik ya. Tahu dari mana sih bahwa besok untuk kamu masih hidup? Coba saya tanya nih. Serius ya, tolong dengarkan baik-baik. Jawab ya, kamu tahu dari mana bahwa dirimu besok masih hidup? Itu tahu dari mana? Benar nggak? Kalau memang kita sendiri masih nggak yakin besok masih hidup atau enggak, kenapa sih nggak menikmati aja apapun yang ada di hari ini? Nikmatin sampai pol. Itu dia, nikmati sampai pol. Saya makan nasi putih, sayur, sama telur ceplok.
Makan aja. Aduh, enaknya nih telur ya Allah, alhamdulillah. Makan-makan, aduh sayurnya enak bener ya. Nasinya pulen. Dinikmati betul-betul seperti saat itu seolah-olah adalah yang terakhir buat saya. Makan rasanya ya enak banget ya teman-teman. Dan nikmat banget. Dicoba deh. Nah, sekarang kamu coba praktekin deh. Bener. Sambil kamu dengerin video ini, kamu coba praktekin sekarang juga ya. Contoh ya, mungkin kamu mendengarkan sekarang di malam hari. Anggap malam hari ini adalah malam yang terakhir buat kamu tidur. Rasain deh betapa nikmatnya kasur. Betapa nikmatnya tuh bantal. Betapa nikmatnya tuh angin dari AC. Mungkin kipas angin. Mungkin yang belum tentu besok bisa kamu rasakan. Sampai pol ya. Rasakannya. Ingat ya, rasakan sampai pol apa yang ada saat ini. Itu dia, nikmati apa yang ada di dalam hidup kamu saat ini. Anggap aja diri kamu besok udah nggak ada. Itu dia kuncinya, bersyukur. Coba deh, sekarang mulai saat ini, kamu ikuti cara saya untuk menikmati hidup yang satu ini. Ya, ketika besok pagi bisa bangun, alhamdulillah, karena nggak semua orang bisa bangun di pagi hari. Benar apa enggak? Ketika bangun pagi-pagi, kamu ingat nih video kali ini? Video hari ini kita ngebahas bahwa kita harus menikmati segala sesuatu sampai pol. Anggap besok kita sudah tidak ada lagi. Ketika dirimu mandi, anggap itu adalah mandimu yang terakhir. Nikmati airnya, nikmati sabunnya, nikmati harum sabunnya, harum samponya. Mungkin ketika kamu gosok gigi, anggap itu gosok gigi yang terakhir yang bisa kamu lakukan dalam keadaan sehat. Rasakan nikmatnya ketika dirimu, ya teman-teman sudah bisa menikmati segala hal yang menggunakan teknik ini di situ. Sebenarnya kamu sudah mensyukuri hidup. Sekali lagi, ketika kamu sudah bisa melakukan ini semua, yaitu menikmati hidup sampai pol. Itu petanda, berarti kamu sudah berhasil. Mensyukuri hidup melalui perbuatan, jelas ya? Nah, pertanyaan berikutnya begini Mbak. Kalau seandainya saya ingin mensyukuri anak, ingin mensyukuri pasangan, ingin mensyukuri orang-orang yang ada di sekitar saya, bagaimana caranya? Caranya sama. Anggap saja mereka itu benar-benar saat yang terakhir ketika mereka ada di depan muka kamu. Kita nggak ada yang pernah tahu loh. Kita nggak akan pernah tahu kapan orang yang ada di sekitar kita itu dipanggil sama Tuhan. Betul apa enggak? Nah, sekarang coba deh, mulai saat ini, biasanya cuek sama anak, cuek sama pasangan, cuek sama orang tua. Ayo kita berada di depan mereka, hargai semaksimal mungkin sampai pol. Nikmati kehadiran mereka, anggap itu adalah momen yang terakhir. Karena memang betul, kita tidak akan pernah tahu kapan momen terakhir kita dengan orang-orang yang kita sayangi. Betul apa enggak? Nah, nanti teman-teman akan ada keajaiban yang datang nih ketika saya mempraktekkan teknik ini. Tiba-tiba rezeki saya tuh datang aja gitu, tanpa bisa saya duga. Ketika nanti kamu mempraktekkan teknik ini dengan baik, dengan ikhlas gitu ya, nggak usah bingung ketika rasanya tuh happy. Nanti rezeki itu tiba-tiba datang aja gitu. Dapat duit, dapat berkah, dapat kebahagiaan yang selama ini mungkin tidak pernah kamu bayangkan. Ya, silahkan lakukan teknik ini dan rasakan deh. Ada perbedaan pasti yang terjadi dalam hidup kamu sendiri. Oke, gimana? Kebantu banget ya? Kalau memang video ini ngebantu, klik jempol ke atasnya ya bagi saya. Dan tolong banget sebarin video ini kepada orang-orang yang juga ingin kamu tolong. Supaya mereka bisa terbantu hidupnya sama seperti kamu. Masih ada saya, sahabat baik kamu, teman baik kamu dari Kutipan Motivasi. Tetap pandai bersyukur ya. Keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye!